Baiklah, perkenalkan nama saya Yose Holland Marcelino dari kelas 5 MMI 1 dengan MPM 221012726105. Baiklah, saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya, mata kuliah Desain Pemodelan Grafik. Di sini saya akan mengerjakan desain lemari menggunakan aplikasi SketchUp. Baiklah, kita akan memulai video tutorialnya. Baiklah, di sini saya telah membuat rectangle-nya. Di sini saya akan membuat panjangnya itu 180 cm, lalu tingginya 216 cm dan lebarnya 40 cm. Di sini saya sedang membuat garis sekat-sekatnya untuk bagian lemarinya. Di sini saya akan bagi 3 bagian, ada 3 lemari, ada 3 laci dan 3 pintu dalam satu lemarinya. Di sini saya proses untuk pembuatan garis-garis sekatnya. Di sini saya menggunakan tape, lalu saya akan line. Di sini saya line satu-satu garis lemarinya. Saya menggunakan tape lagi ya untuk alat bantu saya, supaya garisnya sejajar semuanya dengan perhitungan yang pas. Saya telah membuat bagian-bagian sekatnya lagi di dalam pintu-pintunya. Jadi jaraknya itu ada 2 cm. Sini kita harus teliti untuk membagi sekat-sekatnya dalam lemarinya lagi supaya pas dengan referensi yang saya ambil dari Pinterest. Saya hapus menggunakan eraser garis-garis yang untuk memisahkan sekatnya supaya lebih kelihatan rapi lagi. Lalu di sini akan saya membuat lemarinya ke dalam dengan menggunakan fuse dengan kedalaman 38 cm. Lalu di belakangnya jadi 2 cm untuk ketebalan belakangnya. Di sini saya akan fuse semuanya sekat-sekatnya dalam lemari itu dari per pintunya, dari 3 pintu tersebut. Sini saya menggunakan 3 pintu karena saya akan membuat 2 pintu geser seperti pintu Jepang, lalu ada pintu tarik juga yang pintu tariknya 1.
saya pierce semuanya ke dalam dengan kedalaman 38 cm. Lalu di dalam pintu akan ada saya buat gantungan. Di sini saya menggunakan alat bantu lagi, yaitu tape. Lalu membuat lingkaran menggunakan circle. Lalu saya fuse lagi untuk membuat gantungan di dalam lemarinya. Diameter gantungannya itu 1,5 cm. Baiklah, di sini gantungannya telah selesai. Lalu saya selanjutnya akan membuat pintu. Di sini saya membuat pintu di sebelah kiri dan bagian tengahnya itu untuk pintu gesernya. Dengan panjangnya itu 206 panjangnya, tingginya 206 cm, lalu panjangnya 156 dan ketebalannya, lebarnya 1,5 cm. Di sini saya sedang mencocokkan dengan pintunya dengan sekat lemarinya. Lalu saya membuat pintu satu lagi untuk sebelah tengahnya, di tengah, dengan tinggi yang sama, panjang yang sama, dan lebar yang sama juga, tetapi masuk ke dalam untuk bisa melakukan pergeseran antar pintunya. Pintu yang pertama tadi di luar, lalu yang pintu yang kedua ini di bagian dalamnya. Di sini saya masih mengerjakannya semuanya manual. Saya fuse pintunya di dalam, lalu pintu gesernya bisa desainnya terlepas. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat pintu gesernya menggunakan dynamic component, lalu memasukkan rumus posisinya X dengan on click, lalu rumusnya animate. Di sini pintu gesernya ada dua, yang dari pintu yang sebelah paling kiri akan bergeser ke tengah, lalu yang pintu yang tengah akan bergeser ke sebelah kiri. Rumusnya itu menggunakan animate. Nah, di sini pintunya telah bergeser. Lalu untuk pintu yang tengahnya saya masukkan rumusnya animate juga, sama persis dengan yang pintu sebelah kiri. Di sini pintu tengahnya telah bisa bergeser ke sebelah kiri. Lalu selanjutnya saya akan membuat pintu tariknya, yaitu sebelah yang paling kanan. Nah, di sini desain pintunya dengan tinggi 206, lalu panjangnya 62,1 cm dan ketebalannya 3 cm. Di sini saya masukkan pivot tray-nya menggunakan material wood. Nah, pintunya telah jadi desainnya. Di sini saya juga akan membuat pintunya bisa bergerak dengan menggunakan dynamic component.
tetapi berbeda dengan pintu geser karena pintu tarik ini dia bergerak keluar lalu bisa dimasukkan lagi ke dalam, bergerak ke dalam. Di sini saya memasukkan rumus dynamic komponennya, posisinya itu rod Z, lalu menggunakan on click dengan rumus animate rod Z. Di sini menggunakan derajat 45 lalu 90 lalu balik ke 0. Nah, pintunya telah bisa bergerak. Sekian dan terima kasih untuk ujian akhir semester desain pemodelan grafik. Bila ada salah kata atau salah dalam pembuatan lemarinya, mohon dimaafkan. Terima kasih.